Shalom Bapak Ibu Saudara, senang sekali menjumpai Bapak Ibu dalam keadaan yang saya yakin semuanya di dalam lindungan Tuhan dan berkat Tuhan. Bapak Ibu, selamat bergabung dalam ibadah online di GBT Medan Kota. Dan salam bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, bagi saudara juga yang baru bergabung bersama dengan kami. Dalam ibadah online ini saya yakin juga saudara akan mendapatkan berkat-berkat yang luar biasa, pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan. Saya yakin juga kita semua berada di dalam lindungan Tuhan. Dalam beberapa saat lagi kita akan mengikuti ibadah ini dan kita akan menyiapkan hati kita untuk menikmati ibadah ini. Saudara akan dipandu dengan worship leader yang akan mengajak kita semua untuk bernyanyi. Saudara akan mendengarkan firman Tuhan. Kalau saudara akan mendengarkan pengumuman dan mendapatkan doa berkat. Dan saya percaya kita akan mengikuti setiap ibadah ini dengan baik, dengan teratur, dengan sikap hati dan penuh hormat kepada Tuhan, seperti kita beribadah di gereja. Selamat beribadah Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara-saudari yang terkasih, puji nama Tuhan karena Dia sungguh baik dalam hidup kita. Saudara-saudari yang terkasih, saya mengucapkan selamat Hari Raya Paskah bagi kita semuanya. Kita sungguh bersyukur bahwa Tuhan bukan hanya datang ke dunia, Dia lahir lalu Dia mati untuk menebus dosa kita. Tetapi karya yang dikerjakannya sempurna bagi kita, bahwa Dia bangkit untuk membuktikan Dia hidup. Dan kebangkitan Kristus ini meyakinkan kita bahwa kita hidup berkemenangan. Tuhan mengalahkan maut, Tuhan mengalahkan kutuk dosa. Bapak Ibu yang terkasih, pada hari ini kita akan datang beribadah kepada Tuhan. Kita memperingati kebangkitan Kristus, kita merayakannya, dan kita mau diyakinkan lagi bahwa dengan kemenangan Kristus kita pun akan berkemenangan. Melalui pujian ini kita mau katakan pengagungan kita kembali kepada Yesus anak domba Allah yang mau menebus dosa kita. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya bagiku ya Tuhan. Engkaulah kekuatanku, haleluya. Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan. Engkaulah segalanya. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Yesus,
hidupku, Engkaulah segalanya. Saat kami jatuh, Kau angkat kami ya Tuhan. Saat jatuh Kau angkatku, saat haus Kau penuhiku, Engkaulah segalanya. Oh Yesus, Yesus, domba mari kita arahkan pandangan kita kepada Yesus Tuhan, Allah yang agung. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Jesus, Lamb of God. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. 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 Worthy is your name. Worthy is your name. Di hadapan-Mu ya Tuhan Allah kami sungguh bersyukur ya Tuhan, dengan mengingat kasih dan kemurahan-Mu ya Tuhan, dengan mengingat pengorbanan-Mu yang besar dan mulia ya Tuhan. Engkau mau mati di kayu salib untuk menanggung dosa, pelanggaran, celah dan malu kami ya Tuhan. Oh terima kasih ya Tuhan. Oh kami melihat pada diri kami Tuhan, pada dosa-dosa dan pelanggaran kami di masa lalu ya Tuhan. Maka kami tidak akan pernah berhenti Tuhan, mau meninggikan nama-Mu ya Tuhan, mau memuliakan nama-Mu Tuhan. Karena Engkau sudah mengorbankan hidup-Mu bagi kami, maka kami pun mau hidup bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, bahwa karya-Mu yang sempurna ini Kau nyatakan lagi lewat kebangkitan-Mu ya Tuhan, yang membuktikan bahwa Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang layak dipercaya. Karena Engkau bukan hanya mati bagi kami Tuhan, tetapi Engkau bangkit. Engkau mengalahkan kutuk dosa, Engkau mengalahkan kuasa maut. Kini kami menjadi orang-orang yang menang ya Tuhan. Kami menang atas kutuk dosa, atas kuasa maut. Bahkan kami menang atas segala godaan si jahat yang mau menjatuhkan kami. Tuhan terima kasih. Biarlah hidup kami selalu mengikut Tuhan. Biarlah hidup kami selalu memberitakan Tuhan dalam segenap perjalanan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami tahu melalui pujian ini kami sudah katakan, Engkaulah segalanya ya Tuhan, dan memang hanya Engkaulah segalanya. Dalam pergumulan kami hari lepas hari, kami mau diyakinkan lagi, hanya bersama kemenangan, hanya bersama kebangkitan Kristus, kami akan mengalami kemenangan karena Tuhan.
Terima kasih Bapa, kami akan memulai ibadah kami. Kami mau memuji nama Tuhan, kami mau meninggikan nama-Mu, kami mau merayakan kebangkitan-Mu ya Tuhan. Kami mau berkemenangan bersama Tuhan. Biarlah Engkau dimuliakan, biarlah Engkau bertahta di atas pujian kami. Dan biarlah melalui pemberitaan firman Tuhan, kami semakin lagi Tuhan yakin untuk hidup bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau yang melayakan setiap kami yang melayani, Engkau yang melawat seluruh jemaat Tuhan, dan Engkau yang mengurapi hamba-Mu yang memberitakan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur, segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Amin. Saudara terkasih, saya yakin kita semua siap memuji nama Tuhan. Kasih yang begitu besar lebih kuat dari dosa. Kasih itulah yang sudah menyelamatkan kita. Kita mau muji nama Tuhan, kita mau bersorak bagi Tuhan. Kita boleh bertepuk tangan, kita boleh berdiri, kita boleh menang. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 37, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Inilah jaminan bagi kita Bapak Ibu bahwa lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Mari kita bersorak bagi Tuhan, mari kita terus memuji-muji nama Tuhan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat
janji-Mu lah kemenangan kami ya Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebab firman Tuhanlah yang dapat kita pegang sebagai pedoman dalam hidup kita. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Shalom Bapak Ibu Saudara, senang sekali bertemu dengan saudara sekalian walaupun di dalam ibadah online kita hari ini dalam acara yang khusus, minggu yang khusus. Saya juga mengucapkan selamat Paskah bagi kita semua. Kiranya kemenangan dan semangat kebangkitan Kristus itu ada bersama dengan kita
dan itu yang menjadikan kita orang-orang yang penuh pengharapan. Bapak Ibu, kita berada di dalam acara-acara yang harus terpaksa dalam tanda kutip online, tapi saya yakin itu tidak mengurangi kehikmatan kita dan kekusukan kita dalam mengikut Tuhan, dalam beribadah juga. Dan sebelum kita memulai firman Tuhan, saya mau mengundang kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur ya Tuhan, kami bersyukur betapa Tuhan mengasihi kami boleh dikasih kesempatan untuk menikmati berkat-berkat Tuhan sepanjang hari. Sepanjang minggu kami menikmati bagaimana Tuhan menolong kami dan tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Kami percaya penyertaan perlindungan Tuhan selalu ada bersama dengan kami dan itu yang menjadikan kami kuat dan kami ada sebagaimana kami ada hari ini. Karena pertolongan dan perlindungan Tuhan bagi kami. Penyertaan Tuhanlah yang membuat kami menjalani hidup yang penuh pengharapan. Kami tidak pernah berjalan sendirian karena ada Tuhan bersama dengan kami. Kuasa kebangkitan Tuhanlah yang menjadikan kami kuat dan hadirat Kristus yang ada di tengah-tengah kami. Walaupun kami gak bisa bareng-bareng di dalam satu ibadah secara tatap muka, tapi kami bisa membuat mesbah keluarga di tengah-tengah keluarga kami, itu yang menjadi kekuatan juga bagi kami di masa-masa ini. Sekarang kalau kami mau dengar firman Tuhan, belajar firman Tuhan bersama-sama, Tuhan menolong kami untuk kami mengerti. Tuhan tolong juga hamba, apa yang Tuhan taruh di hati hamba akan sebentar hamba sampaikan, biar kiranya Tuhan menjamah setiap mulut lidah hambamu ini, setiap kata-kata yang keluar, biar kiranya membangkitkan semangat setiap orang, mendidik kami di dalam kebenaran, sehingga kami tetap taat dan setia sampai Yesus datang kembali. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami siap untuk belajar firman Tuhan. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, peristiwa kematian Kristus di kayu salib yang udah kita bahas pada hari Jumat kemarin, bagi beberapa orang itu adalah hal yang memalukan, hal yang gak masuk akal, bahkan mungkin adalah kebodohan. Bahkan seringkali bisa jadi bahan olok-olok bagi beberapa orang. Bagi manusia yang tidak mengerti, bagi manusia yang berdosa, mungkin kayu salib adalah hal yang bodoh. Bahkan pada zaman dulu, bagi orang Yahudi maupun bukan Yahudi, kayu salib bukanlah hal yang patut diperhitungkan. Itu adalah hal yang sangat memalukan. Mereka mencari tanda, mereka mencari Mesias dan menunggu Mesias yang kuat, yang gagah perkasa, mungkin seperti sosoknya seperti pahlawan yang berjuang untuk mengalahkan dan mengusir penjajah Romawi. Bukan anak tukang kayu, tapi mungkin keturunan raja. Bukan Mesias yang lemah lembut, tapi figur yang sangat kuat dan mereka tidak menemukan itu dalam diri Yesus, sehingga mereka pun menolak Yesus. Bagi orang bukan Yahudi, orang-orang yang adalah orang-orang kaum intelektual, salib pun adalah hal yang gak masuk akal. Mereka mencari hikmat manusia yang berpusatkan pada filsafat-filsafat, pada pendapat-pendapat, pada akal budi, pikiran-pikiran. Mereka gak bisa menerima alasan sederhana Allah mengirimkan anaknya hanya karena kasih untuk menebus kita dari dosa. Bagi mereka, keselamatan mungkin adalah masalah pengetahuan yang hanya bisa dipikirkan atau didapat oleh pemikiran yang mendalam dan filosofis. Bagi orang modern pun, salib kehilangan kewibawaannya dianggap biasa. Padahal saudara, kalau saudara perhatikan, firman Tuhan pada hari Jumat Agung kemarin, tanpa salib tidak akan ada kehidupan bagi kita hari ini. Tanpa salib, di sana Kristus mati menebus dosa kita, tidak akan ada kebangkitan yang membuktikan bahwa dosa sudah dikalahkan. Tanpa kayu salib, di mana Kristus mati bagi orang percaya untuk beroleh hidup yang kekal, tidak akan ada kebangkitan yang membuktikan kuasa maut sudah dikalahkan. Dan Bapak Ibu Saudara, pembuktian bahwa kasih membawa kemenangan itu udah ada sejak 2000 tahun yang lalu. Ketika Yesus mati bagi semua manusia di kayu salib. Peristiwa kematian dan kebangkitan Kristus adalah sebuah peristiwa yang membuktikan bahwa kematiannya mendatangkan kehidupan dan kemenangan atas dosa. Saya memberikan tema kemenangan terjadi di sini. Kita akan membaca di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 54 sampai 58. Saya akan bacakan bagi kita semua, saudara bisa menyimak di dalam Alkitab saudara. 1 Korintus pasal 15 ayat 54 sampai 58.
Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati. Maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Ayat 55, hai maut di manakah kemenanganmu? Hai maut di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Ayat 57, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Bapak ibu saudara, jika bagi banyak orang salib adalah kebodohan dan kekalahan, tapi bagi kita orang percaya salib adalah kemenangan. Dan jika salib adalah kemenangan, maka kebangkitan adalah perayaan kemenangan itu. Perayaan peristiwa kematian dan kebangkitan Kristus adalah satu peristiwa membuktikan bahwa kematiannya itu mendatangkan kehidupan bagi kita. Bahwa kehidupan itu pun menunjukkan kemenangan atas dosa. Bapak ibu saudara, kemenangan ini bukan hal yang biasa, tapi ini adalah hal yang luar biasa karena yang dikalahkannya adalah maut. Ini adalah hal yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ada dua hal yang akan kita bahas pada hari ini. Dalam hal kemenangan ini, yang pertama adalah kemenangan atas maut. Kita akan melihat dalam ayat 54 dan sampai ayat 56. Yang menjadi highlight adalah ayat 55, saudara bisa perhatikan dalam Alkitab saudara. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Saudara perhatikan. Di tengah dunia ketika seluruh perjuangan tidak mampu memperjuangkan apa yang disebut maut, hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, para petugas medis itu sedang berjuang. Itu kalau saya dalam imajinasi saya, mereka sedang berjuang menyelamatkan pasien-pasien COVID ini dari maut, maksudnya dari kematian. Supaya apa? Supaya pasien-pasien ini bisa sembuh, bisa kembali pulang ke rumah mereka dan keluarga mereka. Bahkan mungkin petugas medis ini pun berjuang melawan itu semua untuk mereka pun bisa kembali pulang ke rumah mereka. Nah saudara, Kristus bangkit mengalahkan maut. Kuasa kebangkitan bukan berasal dari luar, tapi dari Kristus itu sendiri. Dan Kristus tidak dapat dihambat oleh apapun juga ketika dia bangkit mengalahkan maut. Ini adalah satu bukti yang tidak dapat dihapus dari sejarah. Orang boleh ngomong apa aja, tetapi banyak bukti yang menunjukkan bahwa Yesus sudah bangkit. Yesus benar-benar bangkit. Berita dan ajaran Kristen, Bapak Ibu Saudara, bukan sekedar teori. Tetapi Kristus membuktikannya dengan menghancurkan kuasa yang paling ditakuti oleh manusia. Kuasa yang paling besar, di mana manusia satu orang pun tidak memiliki harapan untuk menghadapinya, yaitu kuasa maut. Paskah, hari Minggu Paskah adalah sorakan teriakan kemenangan karena hidup mengalahkan kematian. Karena Kristus bangkit mengalahkan maut. Itulah alasan kekristenan tidak menerima keseimbangan antara kebaikan kejahatan. Tetapi kita percaya bahwa maut dan kematian ada di bawah kuasa Yesus. Maut dan kematian sudah dikalahkan oleh Yesus. Ketika kita kembali kepada Kristus, tidak ada maut yang dapat mencengkeram manusia. Ini merupakan satu esensi iman Kristen yang mampu menghancurkan kuasa kematian atau maut itu dan dosa. Saudara, maut, kematian adalah musuh manusia yang tidak dapat dikalahkan oleh kekayaan, kekuatan fisik, kepandaian otak atau kefasihan bicara, atau mungkin kenalan yang berkedudukan. Banyak hal yang digunakan oleh manusia untuk mempertahankan atau mengembangkan hidupnya. Bisa aja kekayaan dan lain sebagainya. Tapi saudara, ketika kematian datang, bahkan uang sebanyak apapun tidak mampu menyuap kematian itu. Kekuatan tubuh pun tidak mampu mengalahkannya. Kepandaian otak tidak mampu menaklukkannya. Bahkan kefasihan berbicara tidak mampu mengelabuinya. Dan atau kenalan yang berkedudukan tinggi pun enggak lagi mempan melawan maut. Tapi Yesus mengalahkannya di atas kayu salib ketika ia mati dan kemudian bangkit ke sorga. Ini yang menjadikan
dasar pengharapan bagi setiap orang percaya. Tapi saudara, bukan berarti ketika saudara mendengar ini, saudara merasa, oh berarti orang Kristen tidak akan mati. No, gini. Jadi ketika Yesus mengalahkan maut bukan berarti orang Kristen tidak akan mati. Tetapi kematian bukan lagi hal yang menakutkan, melainkan sebuah keuntungan dan awal dari kehidupan kekal. Ketika mati adalah keuntungan, kata depan dari mati adalah keuntungan adalah hidup adalah Kristus. Ketika hidup kita adalah Kristus, maka artinya hidup kita dijalani dengan ketaatan dan kesetiaan penuh kepada Kristus. Kematian tidak lagi menakutkan Bapak Ibu Saudara. Karena bagi mereka, bagi kita yang mampu taat dan setia sampai akhir, kematian tidak lagi menakutkan. Bapak Ibu Saudara, kalau saudara memperhatikan beberapa bulan yang lalu, salah seorang leader kita pernah bersaksi, kalau saya nggak salah itu pas awal tahun, bersaksinya seperti ini. Bukan awal yang menentukan kita selamat atau enggak, tapi bagaimana kita mampu taat dan setia sampai akhir, sampai kematian, itulah yang menentukan kita, menentukan iman kekristenan kita kepada Kristus. Orang-orang yang percaya kepada Kristus memahami benar esensi dari kehidupan yang baru yang sudah diubahkan adalah hidup yang benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Bagi mereka yang percaya kepada Kristus, bagi kita yang percaya kepada Kristus, kita akan tidak pernah menyia-nyiakan kehidupan yang sudah dibayar dengan sangat mahal itu untuk melakukan hal yang sia-sia. Bapak Ibu Saudara, kemenangan Yesus atas dosa dengan berkorban di kayu salib, mati, lalu bangkit di hari yang ketiga. Itu adalah bukti bahwa sekalipun segalanya habis, lenyap, habis-habisan. Tapi kasih Yesus tidak akan pernah gagal dan mampu menyelamatkan kita. Ini adalah berita sangat baik saudara, ini adalah berita sukacita. Berita yang sangat luar biasa mendatangkan sukacita bagi kita. Kalau kita kemarin diingetin gimana kita sebagai orang yang sangat berdosa itu dengan kesalahan yang begitu jahat, begitu fatal, begitu parah, dosa yang sangat jahat sekalipun. Tapi Tuhan mau mengasihi kita dengan kasih yang sempurna. Yesus memilih, Tuhan memilih untuk meninggalkan tahtanya yang kudus, untuk meninggalkan tahtanya di sorga, kediamannya, untuk turun ke dalam dunia demi menebus dan memberikan anugerah pengampunan bagi saudara dan saya. Kasihnya itu membuat Yesus melihat kita sebagai jiwa yang berharga dan sangat bernilai istimewa untuk diselamatkan, untuk dikasihi. Saudara, alih-alih Yesus membuang kita dengan segala kebenciannya terhadap dosa, Ia memilih untuk mati bagi kita. Kalau kita menyadari bahwa kita dikasihi, kita diperlakukan istimewa, kita dihargai oleh seseorang aja, tentu kita akan balas menghargai orang tersebut, bukan? Bayangkan saudara, hari ini saudara dikasihi, dihargai, diperlakukan secara istimewa oleh Tuhan. Oleh Tuhan sendiri. Dan seharusnya ini cukup menjadikan kita punya energi, punya semangat untuk belajar menghargai hidup yang Tuhan berikan bagi kita. Yang hari ini kita bisa nikmati, kita hargai untuk apa? Untuk tadinya kita tahu kita harusnya mati, kita harusnya dihukum kekal selamanya. Tapi karena Yesus sudah menyelamatkan kita, kita punya hidup hari ini. Kita diberkati dengan hidup yang layak hari ini. Kita bisa menikmati ibadah-ibadah hari ini. Menikmati kesehatan yang Tuhan berikan. Mari kita hargai selagi kita masih punya kesempatan. Hargai hidup kita dengan tidak menyia-nyiakan hidup kita. Dengan hidup penuh dengan kebenaran firman Tuhan. Dengan hidup mengejar perkenanan Tuhan dalam hidup kita. Kebangkitan Kristus adalah perayaan kemenangan. Perayaan cinta. Perayaan kasih sayangnya kepada manusia. Dan artinya saudara, bahwa Yesus dengan cintanya, dengan kasihnya tidak terkalahkan. Dan bagaimana kejahatan kita, iri hati, dosa kita
tidak memadamkan kasih-Nya pada manusia. Kalau hidup kita hari ini kita ada sebagaimana kita ada, ini adalah perayaan kemenangan Kristus atas dosa dan atas maut. Jangan kita sia-siakan ini, saudara. Kematiannya tidak akan pernah sia-sia. Kebangkitannya pun tidak akan sia-sia jika kita menjaga hidup kita sesuai dengan firman Tuhan. Kalau Yesus saja sudah bangkit dari maut, karena Ia mengasihi kita, kemenangan itu kita bawa dalam kehidupan kita. Yang menjadikan kita kedua punya kemenangan atas tantangan hidup. Jadi saudara, ketika Yesus mati dan bangkit pada hari yang ketiga, kita peringati hari ini. Kuasa kemenangannya itu ada di dalam kita. Ketika kita menerima Yesus sebagai juru selamat kita, sebagai Tuhan kita, Ia tinggal di dalam kita dan kita di dalam Dia. Kuasa kemenangannya itu ada bersama dengan kita. Yang kedua, poin kedua, kemenangan atas tantangan hidup. Ayat 57-58. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Nah saudara, ketika Yesus mati dan bangkit, kuasa kemenangan yang dahsyat itu pun ada dalam hidup kita. Bayangkan saudara, kita memiliki kuasa kemenangan yang dahsyat. Itulah disebut mengapa kita menjadi anak-anak orang-orang yang lebih dari pemenang. Karena kita memiliki kuasa kemenangan yang dahsyat yang sudah Tuhan Yesus buktikan ketika Ia bangkit dari kematiannya. Saudara, tapi bukan berarti kita bebas dari masalah, lepas begitu aja, kita kebal, tahan dengan setiap tiba-tiba kita masalah proof gitu loh. Benar-benar gak ada masalah yang menghampiri. Enggak. Kita akan tetap mengalami masalah, kita akan tetap mengalami pergumulan, kita akan tetap mengalami tantangan besar dalam hidup, bahkan mungkin badai yang terlalu besar akan mengamuk dalam hidup kita. Tapi kita punya pemahaman bahwa kita akan tetap keluar sebagai pemenang. Itu yang kita pahami Bapak Ibu Saudara. Bukan berarti ketika kita mikir, oh ya ketika Yesus ada bersama denganku maka aku tidak akan memiliki masalah. Kita punya pemahaman ketika Yesus ada bersama dengan kita, masalah sebesar apapun akan aku hadapi. Karena aku punya Yesus, punya Tuhan yang jauh lebih besar. Dan aku tahu, aku percaya, masalah punya expired date, tanggal kadaluarsa. Tapi kasih Yesus dan kemenangan, kuasa kemenangan Yesus yang ada padaku, yang mengikuti aku, itu gak ada kadaluarsanya. Masalah akan berlalu, tapi kasih Yesus tidak pernah gagal, selalu ada bersama dengan kita. Bapak Ibu Saudara, haleluya, kuasa Kristus ada bersama dengan kita. Kita mampu tenang bukan karena kita hebat. Bukan karena kita orang yang memang tenang. Kita mampu tenang bahkan melintasi badai. Karena Yesus memegang tangan kita dengan tangan kanannya yang membawa kita kepada kemenangan. Kita memahami saudara. Kuasa Kristus di dalam kita itu, itulah yang membuat kita mampu tetap bisa berdoa. Tetap tenang. Karena doa kita akan selalu mendapatkan jawaban dari Tuhan. Kita juga memahami bahwa melalui tantangan dan kesulitan justru akan terbukti kemenangan yang dari Tuhan bagi umatnya, bagi anaknya. Karena saudara, tanpa kesulitan, tanpa tantangan, atau kiranya saudara gampang bayanginnya, kalau tidak ada pertandingan, tidak ada kejuaraan, tidak ada perlombaan, apakah akan timbul siapa pemenangnya, muncul siapa pemenangnya? Saya rasa nggak ada. Seorang kalau nggak ditantang, kalau nggak disuruh ikut kejuaraan, nggak disuruh ikut perlombaan, apakah dia tahu potensinya? Belum tentu.
Justru saudara, ketika ada pertandingan, perlombaan, kejuaraan, maka muncullah orang-orang yang jadi pemenang yang juara 1, kayak juara 2, juara 3, juara harapan. Seperti itulah hidup manusia. Tanpa kesulitan, tanpa tantangan, tanpa masalah, tanpa pergumulan, tidak mungkin ada kemenangan. Haleluya saudara. Menarik saudara, Billy Graham pernah menuliskan kata-kata seperti ini. Alkitab dan sejarah gereja menunjukkan bahwa jalan keluar dari Allah bagi penderitaan umatnya enggak selalu berarti bebas dari penderitaan itu sendiri, melainkan apa? Kuasa untuk dapat bertahan dalam penderitaan. Haleluya, ini luar biasa saudara. Ini kalau saudara baca, tadi udah disinggung sama pemimpin pujian. Ada Roma 8 ayat 37. Kita baca. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Lebih dari orang-orang yang menang, lebih dari pemenang. Saudara, lebih dari pemenang bukan hanya semata-mata berbicara mengenai hasil atau prestasi yang berhasil dicapai atau didapat, tapi juga standar, kriteria, kualitas yang melebihi apa yang telah diraih oleh seorang pemenang. Kita adalah anak-anak Tuhan yang memiliki kualitas dan standar itu. Jika kita mengakui bahwa kita lebih dari pemenang, sudahkah kita hidup melebihi seorang pemenang? Dengan menjalankan setiap kebenaran firman Tuhan yang telah diberikan kepada kita, yang sudah kita dengar selama ini, sudahkah kita jalani itu? Minta kekuatan sama Tuhan supaya kita bisa menjalani setiap firman Tuhan dengan kebenaran firman Tuhan. Kita mau mengejar perkenanan Tuhan dalam hidup kita. Saudara, sebagai umat Tuhan, kita sadar bahwa dalam setiap kesulitan yang kita hadapi, di dalam setiap penderitaan yang kita hadapi, kita tahu bahwa kita akan menjadi pemenang. Tapi diperlukan standar kualitas khusus bagi orang-orang yang mau menjadi lebih dari pemenang. Mereka yang berhasil keluar dari penderitaan, bukan berarti mereka kebal, tapi mereka bertahan dalam penderitaan. Saya mencatat beberapa orang, saudara. Ada yang namanya Charlotte Elliott, dia menggubah sebuah lagu, Just As I Am, tahun 1836. Waktu itu dia dalam keadaan cacat tubuh dan gak berdaya, tapi justru di dalam keadaan tidak berdayanya, dia berhasil menggubah lagu. Lalu ada Spafford, dia menggubah lagu Nyamanlah Jiwaku, It Is Well With My Soul. Pada waktu itu musibah beruntun terjadi dalam kehidupannya. Hidup dan keluarganya berantakan, perusahaannya pailit. Lalu kedua anaknya meninggal dunia dalam musibah karam kapal. Justru di masa-masa itu, ia menemukan Tuhan dan memiliki hubungan dengan Tuhan yang paling erat dalam hidupnya dan berhasil mengeluarkan sebuah lagu. Lalu ada Fanny Crosby. Kalau saudara melihat Fanny Crosby ini adalah sosok seseorang yang sangat luar biasa. Dia buta sejak umur 3 tahun dan selama puluhan tahun hidupnya. Dia berhasil mengubah ribuan lagu pujian yang mungkin masih kita nyanyikan sampai hari ini. Lalu ada banyak orang lagi saudara, di dalam masa terpuruknya, di dalam penderitaannya, justru di dalam dasar paling dalam hidupnya, mungkin dalam sumur yang paling gelap dalam hidupnya, di sana ia menemukan Tuhan dan keluar menjadi pemenang. Ketika saudara berada dalam masalah hari-hari ini, ingatlah Yesus Kristus sudah bangkit dari kematian, Dia telah menang atas maut. Dan hal ini akan membuat kita yang percaya kepada Kristus bahwa kita pun akan mengalami kemenangan yang sama dalam menghadapi tantangan hidup kita. Kita akan keluar menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang ketika kita mengandalkan Kristus. Karena kuasa kemenangannya itu ada bersama dengan kita. Kuasa yang dahsyat itu ada bersama dengan kita. Haleluya. Saudara, mari kita mau datang kepada Tuhan. Ingatlah bahwa maut sudah dikalahkan. Ini bukan hanya sekedar pesan yang biasa aja. Bukan hanya sekedar pesan yang kita dengar setahun sekali. Tapi biar ini menjadi satu pesan, satu message yang berkuasa dalam hidup kita. Dalam kehidupan kita. Setiap hari kita akan berjalan di dalam kemenangan. Di dalam kuasa kebangkitan Kristus. Haleluya.
Haleluya. Kita mau datang kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara dengan sikap menyembah kepada Tuhan. Kita yakin bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Allah yang kita sembah adalah Allah yang besar, Allah yang dahsyat. Dia gak lagi ada di kubur itu, tapi dia sudah bangkit. Dan kuasa kebangkitannya itu yang sudah menang melawan maut ada bersama dengan kita. Maka Allah itu, Allah yang kita sembah ini, Allah yang akan mampu membawa kita keluar dari masa-masa sukar ini. Allah yang mampu membawa kita keluar dari pergumulan kita, dari setiap masalah dan penderitaan kita ini. Allah yang sanggup membawa kita keluar menjadi pemenang. Nyanyikan lagu ini dengan segenap hatimu. Katakan, Engkau Tuhan yang sudah membayar dosaku. Engkau sudah mengalahkan maut. Haleluya. Dia Tuhan yang bayar dosaku. Dia Tuhan yang kalahkan maut. Dia Tuhan menangkan semuanya. Bagi Dia tiada yang mustahil. Sekali lagi dari awal katakan, Dia Tuhan, Tuhan yang bayar dosaku. Dia Tuhan yang kalahkan maut. Dia Tuhan menangkan semuanya. Bagi Dia tiada yang mustahil. Kita angkat tangan, kita katakan, ku akan menang bersamamu. Oh, kemenangan telah Dia sediakan. Kemenangan di tangan kami. Tuhan Yesus pimpin aku. Katakan, ku akan menang. Ku akan menang bersamamu. Amin. Kemenangan telah Dia sediakan. Kemenangan di tangan kami. Tuhan Yesus pimpin. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus pimpin. Sekali lagi katakan, Tuhan Yesus ada di pihakku. Yesus pimpin aku. Haleluya. Haleluya. Kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kau sudah mati bagi kami di kayu salib. Tapi maut tidak berhasil menahanmu. Engkau bangkit mengalahkan maut dan menyatakan bahwa tidak ada yang dapat mengalahkan kasih Kristus bagi anak-anaknya. Tidak ada yang dapat mengalahkan kasih Kristus kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Dan itulah kami. Kami adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kuasa kemenangan Tuhan itu yang dahsyat ada bersama dengan kami. Ketika kami percaya kepada Tuhan menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami, kami juga tahu dan yakin dan percaya kuasa kemenangan Tuhan ada bersama dengan kami, mengikuti kami. Dan kami tahu Tuhan, ketika kami berjalan sesuai dengan kehendak dan firman Tuhan dalam hidup kami, memelihara kekudusan dalam kehidupan kami, memelihara hidup kami agar kami memiliki hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami sedang menghargai apa yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Kami menghargai hidup yang Tuhan nyatakan bagi kami.
Dan kami mau menggunakan masa-masa sukar yang mungkin atau sedang dalam pergumulan ini Tuhan. Kami mau menggunakan masa-masa di mana kami gak bisa ibadah online, gak bisa ibadah tapi kami harus ibadah secara online. Kami mau menggunakan masa-masa ini sebagai satu masa di mana kami mengalami kebangkitan di dalam Tuhan. Di mana kami mengalami satu masa di mana kami menemukan Kristus lebih daripada yang sudah. Di mana kami satu masa di mana kami bisa mengalami Kristus, mengalami lagi dan lebih dalam lagi pengalaman kami bersama dengan Tuhan. Kami gak mau suam-suam kuku, kami gak mau mati secara rohani, tapi kami mau semakin berkobar-kobar, semakin menyatakan cinta kasih kami kepada Tuhan, sehingga kami bisa merasakan apa itu orang-orang yang lebih dari pemenang. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan taruh di hati hamba sudah hamba sampaikan, dan biarlah kiranya firman-Mu terlempar dalam hati setiap anak-anak-Mu, setiap kami yang mendengar firman Tuhan, kami hidup taat dan setia kepada Tuhan. Biar kiranya Tuhan menemukan kami adalah anak-anak yang taat dan setia, tidak pernah menyimpan daripada firman Tuhan yang kami dengar selama ini sampai Yesus datang kembali. Kami adalah anak-anak yang menyenangkan dan berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita sudah menikmati ibadah kita ini dari awal sampai pertengahannya. Dan Bapak Ibu yang tergerak hatinya untuk memberi persembahan bisa memberikannya melalui nomor rekening, dan bisa bertanya kepada tim pastoral atau kepada rekan-rekan yang lainnya juga. Dan saya yakin dan percaya Bapak Ibu, kita semua ada di dalam lindungan Tuhan. Kita selalu dan senantiasa, walaupun dalam masalah, dalam penderitaan, tapi Tuhan ada bersama dengan kita. Haleluya. Kita percaya Bapak Ibu Saudara, kita tidak akan pernah tidak diberkati Tuhan. Kita hidup sehat aja udah Tuhan berkati, itu adalah berkat Tuhan. Dan oleh karena itu, sebelum kita menerima berkat dari Tuhan, kita mau berdoa bagi bangsa dan negara kita. Lalu kita akan menerima berkat dari Tuhan. Bapak Ibu, kita akan berdoa bagi bangsa dan negara kita. Karena saya percaya ketika kita bersatu hati, berdoa bagi pemulihan negara ini, bagi pemulihan bangsa ini, memohon tangan pengasihan Tuhan, belas kasihan Tuhan masih ada terus bagi bangsa kita, maka bangsa kita akan mengalami pemulihan. Dan itu diperlukan hati yang bersatu untuk sama-sama mau berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Kita nyanyikan lagu ini, refnya sekali aja, lalu kita akan berdoa bersama-sama. Haleluya. Dan membawa doa kami kepadamu, sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Haleluya. Ini yang menjadi doa kami Tuhan, bahwa belas kasihan Tuhan yang akan memulihkan keadaan Indonesia. Kami bersyukur Tuhan menempatkan kami di negeri ini, di bangsa ini. Hati kami ada di Indonesia, dan kami percaya hati Tuhan juga ada di atas Indonesia. Dan kami bersatu hati Tuhan memohon belas kasihan Tuhan. Pulihkanlah keadaan negara kami. Pulihkanlah keadaan bangsa kami. Biar Tuhan halau setiap virus-virus ini, Tuhan COVID-19 ini Tuhan halau di dalam nama Yesus. Dan kami percaya dan yakin ketika Tuhan memulihkan negeri ini, Tuhan memulihkan bangsa ini, nama Tuhan akan semakin dipermuliakan. Biar kiranya kami berdoa setiap pasien-pasien yang positif COVID, Tuhan tolong kesembuhan mereka, berikan kekuatan bagi mereka Tuhan. Kami juga berdoa bagi setiap tenaga medis, setiap dokter, setiap perawat, dokter spesialis, Tuhan tolong mereka. Tuhan berikan hikmat bagi mereka, berikan kekuatan bahkan kesehatan bagi mereka Tuhan, untuk bisa merawat setiap pasien dengan penuh kesabaran dan penuh kasih, dan bisa tetap sehat Tuhan. Tuhan tolong juga setiap pemerintah kami.
Kami berdoa bagi Bapak Presiden kami Joko Widodo dan Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Biar kiranya Tuhan Engkau menyertai mereka, memberikan kesehatan, kekuatan dan hikmat dari Tuhan, memberikan hati kepada mereka, hati Tuhan ada di dalam hatinya, dan mereka bisa memberikan keputusan-keputusan, kebijakan-kebijakan yang benar-benar dari Tuhan. Dan Tuhan tolong setiap menteri dan para jajarannya, para stafnya juga Tuhan menolong setiap pemerintah kami. Berikan hikmat dari Tuhan, berikan hati yang penuh kasih. Hati Tuhan ada di dalam mereka semua Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa secara khusus bagi kota Medan, tempat di mana Tuhan tempatkan kami. Biar kiranya Tuhan juga memberkati kota ini dengan kesejahteraan, dengan keamanan. Dan Tuhan memberkati juga kota ini ya Tuhan. Setiap gereja Tuhan juga Engkau berkati, menjadi perpanjangan tangan Tuhan di masa-masa seperti ini, menjadi menyalurkan kasih Kristus kepada setiap orang. Kami juga berdoa bagi pemerintah kami, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati dan memberikan hikmat. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar lagi Tuhan kami mau menyelesaikan ibadah ini. Berkiranya Tuhan, saudara-saudara kami sudah memberi dengan sukacita di dalam kelimpahan, di dalam kekurangan. Engkau yang berkati dengan berlipat kali ganda sesuai dengan firman-Mu, sesuai dengan apa yang sudah Tuhan siapkan bagi setiap kami. Porsi-porsinya Tuhan sudah siapkan bagian-bagiannya bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara-saudara, marilah kita menyiapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Tadakanlah kedua tanganmu untuk menerima berkat-berkat Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudara, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih dan sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan, penghiburan dan kekuatan dari Allah Roh Kudus. Siang hari ini sampai Yesus datang kembali, setiap berkat ini akan menjadi milikmu dan kau akan menjadi berkat dimanapun kau berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menerima berkat ini ya Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagimu, karena Engkau yang layak menerima segala pengagungan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara, selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati.